Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Wijayanti, NPM 2112060006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh jus tomat terhadap penurunan tekanan darah. Latar belakang. Tekanan darah adalah daya dorong ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Terjadi akibat adanya aksi pemompaan jantung memberikan tekanan yang mendorong darah melewati pembuluh-pembuluh. Tekanan darah tubuh yang normal adalah 120-80. Jika terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal, maka kondisi tersebut disebut tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dari 157 karyawan, terdapat 121 karyawan melakukan pengecekan tekanan darah. Dari 121 karyawan yang melakukan pengecekan tekanan darah, terdapat 35 karyawan yang memiliki tekanan darah 140-90 mmHg, sehingga didapatkan proporsi tekanan darah karyawan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebesar 28,92%. Penderita tekanan darah tinggi beresiko 2 kali lipat menderita penyakit jantung koroner. Resiko penyakit jantung menjadi berlipat ganda apabila penderita tekanan darah tinggi juga menderita kencing manis, kadar kolesterol dalam darahnya tinggi, atau terbiasa merokok. Kalium dapat menurunkan tekanan darah dengan mengurangi natrium dalam urin dan air dengan cara yang sama seperti diuretik. Hasilnya terdapat penurunan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Rumusan masalah. Yang pertama, adakah perbedaan penurunan tekanan darah sebelum dan setelah intervensi dengan dosis dan frekuensi pemberian tertentu? Yang kedua, adakah pengaruh pemberian jus tomat pepaya terhadap penurunan tekanan darah pada karyawan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta? Tujuan masalah, yaitu tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian jus tomat pepaya terhadap penurunan tekanan darah pada karyawan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan acuan masyarakat dalam mengonsumsi makanan sumber kalium seperti tomat dan pepaya untuk menurunkan tekanan darah. Keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini dibuat untuk membuktikan bahwa penelitian ini adalah orisinil dan hasil dari penelitian terdahulu dapat menjadi pedoman dan dalam pelaksanaan penelitian. Keaslian penelitian ini diambil berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal lokasi subjek penelitian, metode analisis, dan variabel penelitian. Yang pertama, Sukma Paramita R. tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pemberian Jus Tomat terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik laki-laki hipertensif usia 40-45 tahun. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada variabel terikat berupa tekanan darah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada kriteria inklusi sampel, yaitu sampel yang mengonsumsi obat antihipertensi dan bahan yang digunakan dalam pembuatan jus tomat terbuat dari tomat, air, dan gula diet. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan tekanan darah sistolik sebesar 4,4 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 3,1 mmHg pada kelompok
Lakuan pemberian jus tomat berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik setelah dikontrol dengan IMT dan asupan kalium. Yang kedua, Nurul Hidayah DKK tahun 2016 dengan judul pengaruh jus tomat terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi lansia. Bersamaan pada penelitian ini adalah variabel terkait yaitu tekanan darah dan bahan dasar pembuatan jus yaitu buah tomat. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Hasil penelitian ini menunjukkan ada penurunan tekanan darah sistolik sebesar 1,00 sampai 5,33 mmHg dan diastolik sebesar 0,33 sampai 1,64 mmHg setelah pemberian jus tomat. Yang ketiga, Asmi Farmawati tahun 2012 dengan judul pemberian buah pepaya terhadap tekanan darah penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Ngampilan, Yogyakarta. Bersamaan pada penelitian ini adalah variabel terikat yaitu tekanan darah dan penggunaan bahan penelitian berupa buah pepaya yang diintervensi selama 7 hari. Perbedaan pada penelitian ini adalah tidak menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Buah pepaya diberikan dalam bentuk utuh dengan porsi 200 gram atau EK sama dengan 514 mg kalium. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan tekanan darah sebesar 9/3 mmHg. Definisi hipertensi. Hipertensi lebih dikenal dengan istilah penyakit tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah meningkatnya tekanan darah atau kekuatan menekan darah pada dinding rongga di mana darah itu berada. Hal itu berbeda-beda tergantung pada aktivitas fisik dan emosi seseorang. Menurut Infodatin, seorang dapat dikatakan tekanan darah tinggi atau hipertensi apabila terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Rasa ingin kencing karena kandung kemih penuh juga dapat meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, sebaiknya buang air kecil dulu, tidak minum kopi atau minuman beralkohol, dan tidak merokok. Penyakit hipertensi dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Definisi tomat. Tomat atau Solanum lycopersicum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat sendiri memiliki siklus hidup yang singkat dan memiliki tinggi antara 1 hingga 3 meter. Tomat yang berukuran besar, berdaging tebal, berbiji sedikit, dan berwarna merah disebut tomat buah. Tomat yang berukuran kecil dikenal sebagai tomat sayur dan yang lebih kecil lagi sebesar kelereng disebut tomat jari dan digunakan untuk campuran membuat sambal atau hidangan selada. Kandungan gizi tomat. Tomat memiliki kandungan energi, karbohidrat, dan gula paling rendah dibandingkan dengan pasangan sumber kalium dan magnesium lainnya atau pisang, belimbing, dan semangka. USDA dalam ILMA tahun 2015. Tomat merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan kalium, vitamin C, vitamin E, dan serat. Kandungan kalium dalam 100 gram tomat adalah 245 mg atau Bloom dalam Sukma 2015. Buah tomat mengandung berbagai vitamin, mineral, dan senyawa tumbuhan. Tomat merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan kalium, vitamin C, vitamin E, dan serat. Manfaat tomat. Tomat mempunyai kemampuan membantu menurunkan tekanan darah karena kandungan kalium atau potasium. Likopen dalam buah tomat efektif dan mampu mengobati hipertensi. Kalium dapat menurunkan tekanan darah dengan mengurangi natrium dalam urin dan air dengan cara yang sama seperti diuretik atau Sukma tahun 2015. Tomat juga bersifat diuretik karena kandungan asam yang tinggi sehingga membantu menurunkan tekanan darah atau Aprodita dalam Hidayat 2018. Penurunan tekanan darah dapat dilakukan dengan peningkatan intake
kalium, dan penurunan interaksi natrium. Konsumsi kalium yang banyak akan meningkatkan konsentrasinya di dalam cairan intraseluler sehingga cenderung menarik cairan dari bagian intraseluler dan menurunkan tekanan darah. Pengaruh pemberian kalium dari buah-buahan seperti tomat berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Hal ini berkaitan dengan peranan kalium dalam mekanisme penurunan tekanan darah, yaitu menyebabkan vasodilatasi yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir dengan lebih lancar, atau Mariani tahun 2007. Kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jus tomat untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.